Safira di sini. Sebelumnya, selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Senang sekali aku bisa menyapa kalian semua melalui platform ini. Ini adalah first time aku membuat video seperti ini dan jujur agak nervous, aku juga gugup. Tapi semoga ini bisa membantu kalian untuk melanjutkan studi, baik itu S2 ataupun S3 melalui beasiswa LPDP. Karena sebentar lagi LPDP akan membuka seleksi tahap 1 LPDP tahun 2023. Itu isunya ada di bulan Januari, mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Januari. Ini adalah salah satu segmen di mana aku ingin berbagi cerita mengenai pengalaman aku mengikuti seleksi LPDP tahun 2022 di tahap 2. Yang mungkin akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada strategi merangkum informasi beasiswa. Dan yang kedua itu ada seleksi administrasi. Yang ketiga seleksi bakat skolastik. Terakhir ada seleksi substansi. So mungkin akan dimulai dengan cerita aku terlebih dahulu yang aku lakukan dengan maksimal tapi dengan waktu yang sangat singkat. Yang pertama, sebelum aku memutuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP, aku sempat berpikiran terlebih dahulu apakah ini adalah waktu yang tepat untuk aku mendaftar beasiswa LPDP. Yang aku pikirkan saat itu adalah seberapa penting S2 bagi aku. Mungkin bagi teman-teman ini juga bisa menjadi pertanyaan kepada diri kalian. Emang seberapa penting kalian melanjutkan S2? Kenapa harus menggunakan LPDP? Karena menurutku ini adalah poin yang paling krusial yang bisa kalian jelaskan juga ketika akhirnya teman-teman kalian misal menanyakan, mending kerja deh, mending bikin usaha dan lain sebagainya. Kalian bisa menjelaskan ke teman-teman kalian kenapa kalian perlu untuk melanjutkan S2. Dan jadi sebelum aku memutuskan untuk mencoba mendaftar beasiswa LPDP ini, aku sempat berkontemplasi sebenarnya aku itu memang butuh S2 apa enggak. Karena kalau dari basicku, dari backgroundku, aku ini dari psikologi, yang mana psikologi itu anggap aja secara umum ingin menjadi psikolog ataupun dosen. Di antara kedua pilihan itu ternyata keduanya wajib untuk melanjutkan studi S2. Jadi anggap aja aku memiliki mimpi seperti itu, maka S2 itu menjadi hal yang wajib aku lakukan. Dan ketika aku ingin melakukan mimpi itu, ternyata aku menemukan sebuah gap antara aku dan mimpi. Ternyata aku menemukan masalah. Aku nggak bisa melanjutkan S2 karena secara finansial aku tidak memiliki dana untuk melanjutkan S2. So, ketemulah aku dengan beasiswa LPDP ini. Dan mungkin teman-teman di sini juga memiliki permasalahan yang sama kayak aku tadi. Dan ketika kalian memang sudah memutuskan untuk melanjutkan S2, mungkin kalian bisa mendaftar LPDP ini. Yang perlu kalian pahami, untuk mencapai S2 itu adalah mimpi yang memerlukan langkah demi langkah. Aku juga mengalami bahwa itu bakalan susah banget, bakalan ribet banget karena berkas yang diurus harus banyak. Tapi sebetulnya aku pun menyadari ternyata ketika ingin mendaftar LPDP yang dibutuhkan itu selain tekad, yaitu adalah waktu. Jadi kalian harus meluangkan waktu untuk memenuhi berkas-berkas, tahapan demi tahapan yang akan dijalani ketika kalian mengikuti seleksi ini. Mungkin yang pertama akan kita bahas yaitu strategi merangkum informasi beasiswa. Itu informasi ke tahap pendaftaran, karena kalian sebenarnya bisa melihat langsung dari website LPDP dan di situ adalah inti dari segala informasi yang kalian butuhkan. Cuma memang sepertinya terlalu banyak dan kalian mungkin akan overwhelmed kalau langsung baca itu karena memang semua tahapannya ada di situ. Jadi sebetulnya dan sejujurnya dengan kalian melihat konten-konten ini atau kalian melihat konten-konten award lain, kalian sudah melakukan strategi untuk lebih dekat dengan beasiswa LPDP. Tapi aku menemukan strategi lain yang bisa aku dapatkan informasi yang lebih jelas juga, yaitu dengan bergabung ke grup Telegram LPDP. Di situ tuh banyak banget ribuan orang, entah itu
yang sudah menjadi alumni LPDP, entah itu yang sedang mendaftar, entah itu yang sedang menunggu persiapan keberangkatan, ataupun anak-anak yang memang sedang berjuang untuk mendapatkan LPDP. Di situ banyak banget teman-teman, ada yang memang menceritakan perjalanan dia 4-7 kali mendaftar LPDP, ada juga yang dalam sekali coba bisa langsung dapat beasiswa LPDP. Dan menurut pengalamanku, informasi yang kalian butuhkan itu akan terjawab di grup itu apabila memang di situ ada teman-teman yang mengalami hal yang serupa. Tapi kalaupun misal ada pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman lain juga nggak bisa jawab, jadi kalian harus bertanya langsung ke LPDP bagian CS-nya, itu melalui tiket bantuan atau kita biasa sebut itu tikban. So buat kalian yang bingung banget persiapannya dan bingung harus mulai dari apa, dari mana aja, mungkin kalian bisa mulai kontak kakak-kakak awardee yang udah duluan dapat beasiswa LPDP, yang kalian rasa kalian nyaman dengan mereka, yang kalian rasa kalian oh kayaknya si A, si B, si C ini bisa membantu aku untuk proses persiapan beasiswa LPDP. Jadi langsung kontak aja, karena aku pun juga pernah mengkontak teman-teman awardee lain waktu mau seleksi substansi, dan di situ aku menghubungi mereka untuk bisa mock up bareng aku atau simulasi wawancara, karena jujur itu momen yang paling deg-degan di antara semua tahap seleksi. Jadi mungkin kalian bisa mulai mendekati dari sekarang, dan nantinya biasanya sih kalau misal ada yang mau kontak temen sih pasti mau menerima. Cuma nanti ada schedule atau jadwal, misalnya mau konsultasi sama si A itu kapan, konsultasi sama si B itu kapan, dan bahkan ada program-program ataupun lembaga-lembaga yang berbayar juga, tapi aku nggak tahu itu lembaganya apa aja, karena aku bukan termasuk orang yang mendaftar dengan cara melakukan persiapan bersama lembaga-lembaga berbayar. Jadi kalau kalian ingin coba ke lembaga-lembaga seperti itu, mungkin kalian bisa mulai cari informasinya. Poin kedua, setelah kalian mendapatkan informasi-informasi, baik itu dari website, baik itu dari teman-teman awardee lain, kalian mempersiapkan untuk seleksi administrasi. Ini adalah tahap seleksi awal untuk beasiswa LPDP. Apa yang akan aku sampaikan sekarang itu berdasarkan pengalaman aku di tahap kedua tahun 2022 yang mungkin aja bisa menjadi berbeda, sedikit berbeda di tahun 2023 ini. Untuk pendaftaran itu ada 2 jalur. Jalur dengan LOE atau jalur non LOE. LOE itu Letter of Acceptance. Baik itu conditional ataupun unconditional, isinya berbentuk surat dari kampus yang menyatakan kita diterima di kampus tersebut. Berhubung aku belum ada kampus alias aku belum memiliki LOE, jadi aku belum bisa kasih contohnya kayak gimana. Yang jelas kalian yang udah punya LOE berarti kalian sudah melalui pendaftaran di kampus terlebih dahulu, baru kalian mulai mencari beasiswa LPDP. Tapi untuk yang belum ada LOE lalu gimana? Nggak gimana-gimana, kita juga memiliki kesempatan yang sama bagi mereka yang udah memiliki LOE, dan kalian bisa mulai dulu dengan mencari beasiswanya terlebih dahulu, baru mencari kampusnya seperti yang aku lakukan. Peluang antara jalur LOE ataupun jalur non LOE itu sama aja ya teman-teman, nggak ada yang lebih diuntungkan, kecuali di tahun lalu jalur LOE nggak perlu mengikuti tahap seleksi dan bisa langsung ke tahap substansi alias tahap wawancara. Administrasi ini ada banyak jalurnya. Kalian bisa pilih sesuai dengan diri kalian masing-masing. Yang pertama itu ada beasiswa reguler, yang kedua ada beasiswa afirmasi, yang ketiga ada beasiswa targeted. Untuk reguler adalah untuk teman-teman secara umum bisa mendaftar dengan syarat-syarat yang ada di website. Lalu untuk beasiswa afirmasi itu isinya adalah teman-teman disabilitas, teman-teman daerah afirmasi,
teman-teman putra-putri Papua, dan teman-teman beasiswa prasejahtera. Lalu kemudian ada beasiswa targeted. Beasiswa targeted itu ada PNS, TNI, Polri, entrepreneur, dan lain-lain. Nah, untuk di seleksi administrasi ini, kalian akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang ada beberapa. Isinya itu baik itu informasi tentang penilaian diri kalian sendiri, tentang keluarga kalian, tentang informasi diri, tentang kelebihan dan kekurangan kalian, dan yang paling penting itu adalah isai. Jadi kalian harus mempersiapkan isai di awal sebelum seleksi administrasi ini. Isai ini isinya ada 1.500 sampai 2.000 kata, jadi kalian mungkin bisa mulai untuk membuat isai terlebih dahulu. Kalian juga perlu mempersiapkan TOEFL karena di antara syarat-syarat yang lain seperti ijazah, KTP, KK, dan lain sebagainya, yang menurutku paling penting adalah sertifikat TOEFL. Jadi kalian sekarang mungkin langsung coba mendaftar TOEFL yang paling dekat agar nanti ketika LPDP tahap 1 tahun 2023 sudah buka, kalian sudah memenuhi syaratnya. Karena syarat-syarat yang lain itu aku rasa bisa dicari dalam waktu singkat, kecuali TOEFL ini. Karena kalau TOEFL itu kalian harus menunggu sertifikatnya, kalian harus menunggu jadwal tesnya, dan lain sebagainya. Seperti yang aku udah bilang dari awal, LPDP ini adalah seleksi nol biaya atau gratis. Jadi aku harap kalian bisa meluangkan waktu untuk memenuhi berkas-berkas yang diperlukan untuk mengikuti tahapan seleksi ini. Yang kedua itu adalah seleksi tahap skolastik. Kata orang, seleksi ini adalah seleksi yang paling ditakuti karena memang kenyataannya di seleksi ini banyak sekali yang berguguran karena tidak sesuai dengan passing grade yang ada di tahun tersebut. Jadi passing grade LPDP itu biasanya memang ada, dan itu tidak melulu sama dengan tahun lalu ataupun tahap sebelumnya, tapi berdasarkan jumlah pendaftar di tahun tersebut dan nilai-nilai pendaftar di tahun tersebut. Jadi untuk passing grade tiap tahunnya pasti akan berbeda. Seleksi skolastik ini bagiku mirip-mirip sama SBM ataupun UTBK, tapi dari tes-tes yang aku lakukan sebenarnya ini lebih mirip ke tes BUMN. Bagi kalian yang kemarin coba FHCI BUMN, kalian pasti akan familiar dengan hal-hal tersebut, dengan seleksi ini. Saranku, ketika kalian sudah lolos tahap administrasi, kalian bisa untuk mencoba menjawab atau mencoba latihan dengan soal-soal yang bertebaran di media sosial. Itu banyak banget, bahkan teman-teman lain juga sudah banyak yang membahas. Cuma kalau kalian ingin mencoba latihan mulai sekarang pun nggak masalah, kalian bisa langsung gunakan waktu kalian untuk mencoba latihan tes skolastik. Kalau aku dulu waktu tahap ini, karena aku masih bekerja, jadi aku nggak 100% ataupun aku nggak maksimal untuk mencoba latihan-latihan di tahap ini. Tahap seleksi substansi ini adalah tahap yang paling deg-degan karena kalian akan bertemu dengan 3 interviewer dengan waktu yang berbeda, tapi biasanya itu 45-60 menit. Cuma waktu aku itu cuma 20-25 menit karena mungkin memang apa yang aku ucapkan, apa yang aku utarakan kepada interviewer itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jadi aku tidak membutuhkan waktu lama karena aku juga di situ jujur apa yang sudah aku kerjakan, apa yang sedang aku lakukan, apa yang akan aku lakukan, itu sudah aku utarakan semuanya saat itu. Yang jelas di tahap ini dari ketiga orang interviewer, salah satunya adalah psikolog. Jadi aku rasa kalian tidak bisa untuk mencoba membohongi mencoba membohongi ataupun ala-ala ingin melakukan sesuatu yang mungkin aja itu terlihat seperti kok nggak realistis ya gitu. Jadi aku rasa ketika kalian nantinya sampai di tahap ini, kalian harus mempersiapkan dengan matang, kalian harus mempersiapkan dengan logis,
apa yang ingin kalian lakukan, kontribusi apa yang ingin kalian lakukan untuk Indonesia setelah kalian menerima beasiswa ini dan setelah kalian mendapatkan gelar S2 ini. Jadi karena emang beasiswa LPDP itu dananya dari Kementerian Keuangan yang mana itu adalah uang negara, jadi kalian harus menemukan dasar yang tepat apa yang membuat kalian ingin melanjutkan S2 dan apa imbal baliknya ketika kalian sudah mendapatkan beasiswa. Untuk persiapan ini, persiapan wawancara, aku saranin untuk kalian wajib mock up bareng dengan awardee yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Kenapa? Karena aku juga merasakan hal yang serupa. Jadi H-3 sebelum aku wawancara, itu aku masih blank, nggak tahu aku harus ngomong apa aja, apa yang harus aku utarakan, karena aku rasa banyak banget di pikiran itu yang kayak aku harus A, aku harus B, aku harus C. Tapi menurutku kayak nggak cukup kalau aku utarakan dalam waktu hanya berapa menit aja gitu, karena terlalu banyak dan terlalu tidak step by step. Akhirnya aku mock up dengan salah satu awardee. Beliau akhirnya menjelaskan seperti tesis gitu-gitu, yang beliau akhirnya memberikan saran apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku pikirkan, apa yang harus aku jelaskan, baik itu tentang tesis, baik itu tentang kontribusi, baik itu tentang dasar aku melanjutkan S2 dan lain sebagainya. Jadi dibuat secara matang, dibuat secara gamblang, step by step, dan dibuat benang merahnya agar pewawancara ataupun interviewer tuh nggak bingung dengan apa yang kita jelasin gitu. Dan untuk di tahap ini sebenarnya memang tergantung sama interviewer. Bisa aja kalian diwawancara menggunakan bahasa Inggris, bisa aja kalian diwawancara dengan menggunakan full bahasa Indonesia ataupun dengan campuran bahasa Indo-Inggris, bisa aja, karena yang jelas itu bergantung dengan moodnya interviewer ataupun nyamannya interviewer kayak gimana. Dan aku harap kalian yang udah sampai di tahap ini bisa mulai untuk sering latihan ataupun mock up bareng awardee, karena jujur itu sangat membantu. Poin penting yang lain, karena emang di sini ada psikolog, kalian nggak perlu overconfidence, nggak perlu terlalu percaya diri. Kalian jadilah diri kalian yang sebenarnya, yang kalian memang harus mempromosikan diri kalian biar kalian mendapatkan beasiswa, tapi jangan terlalu percaya diri karena itu bisa menjadi nilai minus nantinya. Dan aku harap proses pembuatan isai itu yang di awal itu bisa dilakukan secara maksimal, karena memang pertanyaan-pertanyaan yang akan diutarakan dari interviewer ya pasti dari isai itu. Jadi kalian harus mempersiapkan secara matang isai yang sudah kalian masukkan ketika seleksi administrasi. Kalau ini adalah momen yang nggak aku sangka-sangka, mungkin kalian akan melihat beberapa di TikTok atau di Instagram atau mungkin di YouTube juga, awardee yang merekam dirinya ketika mereka membuka pengumuman hasil wawancara. Kalau aku saat itu nggak berani kayak bahkan kayaknya kalau misal aku nggak lolos itu bahkan menjadi sakit hati terbesarku tahun itu, tahun 2022. Tapi ternyata aku diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan S2 melalui beasiswa LPDP tahun 2022 kemarin. Jadi shock banget, deg-degan banget. Waktu itu posisi aku lagi di tempat kerja yang mana aku juga nggak bilang ke siapa-siapa kalau hari itu adalah pengumuman, tapi memang aku terlihat, mungkin kalau buat orang-orang yang sadar, aku memang cemas banget. Jadi aku buka berkali-kali website LPDP itu dan emang deg-degan banget. Aku nggak berani bilang karena aku males banget kalau ada yang nanyain gimana, udah wawancara belum, itu malah bikin tambah deg-degan kan. Tapi ketika akhirnya aku membuka, websitenya emang error. Aku buka nggak langsung di status
lolos apa enggaknya, tapi aku buka di status historinya karena di situ bisa terlihat kalian itu lolos seleksi substansi apa enggak. Dan waktu aku seleksi substansi dianggap lolos, itu seneng banget, bahkan aku sampai genggam rekan kerjaku sebelahku tuh kayak erat banget. Aku nggak bisa, soalnya itu kan di tempat kerja ya, aku nggak bisa teriak gitu, kayak seneng banget, terharu. Tapi beruntung aku memang memiliki teman-teman yang support, jadi aku bersyukur banget. Nggak tahu lagi harus ngomong apa. Yang jelas apa yang aku rasakan saat itu nggak bisa dibayangkan bahagianya seperti apa, karena memang aku mengandalkan beasiswa ini untuk aku bisa melanjutkan S2. Dan PR-ku setelah pengumuman, dan juga mungkin PR teman-teman yang lain yang belum mendapatkan LOA, mungkin ini adalah PR kita bersama. Kita harus mencari LOE dengan waktu 18 bulan. Kita harus mendapatkan surat pernyataan diterima di kampus itu 18 bulan setelah pengumuman. Tapi karena aku memang jalurnya beasiswa prasejahtera, yang mana itu masuk ke beasiswa afirmasi, aku masih ada waktu untuk PB atau pengayaan bahasa, dimana itu adalah wajib bagi teman-teman yang belum memiliki LOE. Mungkin kita akan bahas dan keseruannya nanti, dimana aku bisa melanjutkan pengayaan bahasa. Aku ucapin selamat buat teman-teman yang akhirnya diterima, baik itu percobaan pertama atau mungkin percobaan kedua, ketiga, bahkan ketujuh kali. Aku ucapin selamat, kalian sudah semakin dekat dengan mimpi kalian. Dan kalaupun yang belum, jangan putus asa. LPDP itu bisa untuk siapa saja, dan LPDP selalu buka. Jadi kalian bisa coba berulang kali dengan evaluasi apa yang kira-kira kalian kurang, apa yang kira-kira kalian belum maksimal di mana, dan kalian bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang mungkin akhirnya bisa diterima oleh interviewer ataupun oleh komite dari LPDP. Untuk kalian yang masih butuh informasi lain soal LPDP, bisa banget langsung ketuk kolom komentar ini dan tulis di situ pertanyaan kalian itu apa aja. Buat yang pengen ngobrol diskusi sama aku juga, bisa langsung komentar di situ, nanti akan aku balas di situ dan kita akan lebih lanjut, bisa melalui Instagram ataupun WhatsApp. Dan kita, atau mungkin kalau memang banyak, kita bisa bikin grup, kita bisa sharing-sharing. Yang jelas kalian harus komentar dulu di situ, oke? So, mungkin segitu dulu aja informasi dari aku. Terakhir, selalu dukung aku dengan mengaktifkan tombol subscribe dan tombol like untuk berbagi pemikiran, pengalaman, serta informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!